Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Dan Alkitab berkata begini bahwa kita adalah pilihan dari 50 juta dari sperma di dalam kandungan seorang ibu. Dan ketika Bapak Ibu dan saya dijadikan oleh Tuhan di muka bumi ini, Tuhan berikan kepada kita yang namanya free will, kehendak bebas untuk memilih. Ketika kehendak bebas Tuhan berikan kepada kita, maka dari sisi Tuhan, Tuhan siap ditolak oleh kita. Karena punya kehendak bebas untuk memilih. Tapi juga Tuhan bisa mendapatkan semua yang terbaik yang saudara dan saya bisa berikan untuk Tuhan. Alkitab berkata begini, ada begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, tugas suami bukan untuk menjaga istrinya. Tugas istri bukan untuk menjaga suaminya. Tugas orang tua bukan untuk menjaga anaknya. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, terus tugas saya apa? Mungkin Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi ketika suami keluar dari pintu rumah, maka istri nggak bisa menjaga suaminya. Ketika anak-anak pergi sekolah, keluar, maka orang tua nggak bisa menjaga anak-anaknya. Jadi justru yang paling banyak menjaga orang-orang yang kita cintai, Tuhan yang menjaga mereka. Amin. Tuhan yang paling banyak menjaga orang yang kita cintai. Lalu apa tugas saya? Apa tugas Anda dan saya? Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, kata jagalah itu bahasa Yunaninya dipakai kata gregoreo. Ya. Boleh ikut dengan saya pelan-pelan, gregoreo. Gregoreo itu adalah watchman. Seperti penjaga berjaga-jaga di barak militer. Dia akan perhatikan orang yang masuknya tingginya 165 cm. Pakai baju warna merah, celana warna putih karena merayakan Indonesia Raya. Dia akan lihat bahwa kita memakai baju nasional Nusantara hari ini. Seorang yang berjaga-jaga, memperhatikan dengan teliti, melihat dengan sungguh-sungguh. Dia tahu, dia kenal siapa orang yang masuk keluar di barak itu. Nah demikian juga Tuhan mau saudara dan saya menjaga hati sedemikian. Kenapa? Karena hati itu pusat kehidupan. Gagal menjaga hati, gagal jadi orang Kristen. Gagal menjaga hati, gagal punya masa depan. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka masa depan kita sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita akan menjadi orang Kristen yang baik. Kesalahan terbesar selama perjalanan gereja saudara. Yesus mati, itu adalah tahun 30. Dan tahun 100 sampai tahun 200, tahun 200 bahasa roh berhenti. Bapak Ibu, tahun 30 murid-murid dibaptis Roh Kudus. Masuk tahun 2 abad saudara, masih terjadi orang dibaptis Roh Kudus. Tahun 200 bahasa roh berhenti. Mulai terjadi pergerakan 1905, Azusa Street. Mulai terjadi namanya Pentakosta kedua, dihitung Pentakosta kedua di situ. Orang mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai berbahasa roh, mulai terjadi kebangkitan, mulai revival, mulai terjadi, kembali terjadi. Dan saya belajar tentang sejarah gereja saudara. Bahwa pergerakan-pergerakan yang terjadi dari satu pergerakan yang dibawa oleh William Seymour berhenti. William Seymour berhenti dan dicatat bahwa orang yang masih ada di gereja William Seymour itu masih kurang lebih 5 juta orang, all nation. Tapi sekarang gerejanya dijual. Gerejanya dijual. Ketika yang menerima visi dipanggil pulang oleh Tuhan, yang melanjutkan visi tidak melanjutkannya double portion. Problemnya ketika kita belajar sejarah gereja, dan itu berlanjut terus menerus. Mulai sampai baptis, Pentakosta, pergerakan kekudusan, 1517 Martin Luther Senior, ini kan Martin Luther Junior. Nama saya Martin Luther, karena lahir 31 Oktober, itu hari Martin Luther. Kalau di Ambon, itu dirayakan satu kota saudara. Dirayakan satu kota, kantornya libur, ulang tahunnya dirayakan. Jadi papa saya selalu berkata kepada saya waktu kecil, kalau kamu ulang tahun, gak usah dirayakan di rumah, mama masak iya, tapi
Nggak usah kita rayakan mewah, karena satu kota rayakan ulang tahun kamu. 1517, Martin Luther. Martin Luther meninggal, dilanjutkan oleh Calvinis, jadi Lutheran Calvinis. Itu satu aliran. Tapi hari ini Tuhan sedang bangkitkan pelayanan, yaitu pelayanan di mana saudara dan saya bukan denom. Denom adalah spirit of Nimrod, cari nama. Mari kita bangun bangunan sampai ke langit, lalu mari kita cari nama. Bangun bangunan besar, enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh adalah cari nama. Ya, GBI apa cari nama? Bethel apa cari nama? Sungai Yordan apa cari nama? Saya GBI Christ Kingdom Family. Apa cari nama? Punya nama boleh. Tapi kalau cari nama, itu something wrong di hati kita. Ada sesuatu yang salah di hati kita. Dan kesalahan terbesar para pemimpin gereja, kesalahan terbesar para rasul-rasul, bukan karena mereka enggak pintar, bukan karena mereka enggak cakap, tapi kesalahan terbesar mereka adalah mereka beberapa gagal menjaga hatinya. Hari ini hal yang sama, setan tahu, yang tahu hati kita adalah kita dengan Tuhan. Ketika kita gagal jaga hati, maka kita enggak punya masa depan. Menurut Bapak Ibu, saudara dan saya, di tubuh ini, posisi hati kita ada di mana? Ayo kasih tanda, posisi hati kita ada di mana? Kasih tanda dengan pegangan tangan. Ada yang bingung, gua 40 tahun kemana ini hati gua ya? Posisi di mana hati gua ya? Di mana hati Ibu? Ada yang 50 tahun, gua punya hati ada di mana ini ya? Kira-kira posisi hati Bapak Ibu ada di mana? Ada di kanan bawah. Tapi kalau Bapak Ibu sakit hati, pegang yang mana? Malaikat teriak di sorga, salah pegang. Ya. Fungsi hati adalah ketika kita makan, ketika kita minum, maka itu menjadi filter. Hati itu akan kemudian menjadi penyaring saringan untuk makanan dan minuman yang akan masuk ke seluruh tubuh. Disaring di hati kita. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita kuat, maka hati kita berfungsi dengan baik. Hati kita baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, kaki kita bengkak, semua yang kita makan, semua yang kita minum, semuanya itu akan menjadi racun di tubuh kita. Kalau kita gagal jadi hati, maka tubuh kita jadi racun bagi diri kita sendiri dan akan jadi racun bagi orang lain. Kegagalan menjaga hati adalah kita akan menjadi racun bagi orang lain. Tapi kalau kita gagal, kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang tahu hati kita adalah kita dengan Tuhan. Yang tahu hati kita adalah kita dengan Tuhan. Setan tahu gak hati kita? Setan gak maha tahu. Setan gak omnipresence. Setan gak maha hadir. Amin. Setan hadir secara teritori. Tuhan kita omnipresence. Dia maha hadir dan dia tahu isi hati kita. Dan Alkitab berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu tahu bahwa Allah kita adalah sumber kehidupan? Dan firman Allah berkata dalam Amsal pasal 20 ayat 27, Alkitab berkata begini bahwa roh kita adalah pelita Tuhan yang menerangi seluruh lubuk hati kita. Wow. Di terjemahan yang lain berkata bukan roh, hati kita adalah pelita Tuhan yang menerangi seluruh lubuk hatinya. Kalau Bapak Ibu lihat orang yang mukanya bercahaya, matanya bercahaya, hatinya lengket dengan Tuhan. Haleluya. Saya ketemu Pak Gembala, tadi saya tanya, Pak Gembala umur berapa sekarang? Saya tanya tadi putra nomor 2, Ko Irwan ya. Papa 82, ya lahir tahun 42 ya Pak Gembala ya. Ya, lahir tahun 42 berarti 82 sekarang. 82 saya lihat sekarang seperti 60, ya masih fresh from the heaven. Kok gak ada tepuk tangan saudara bagi Tuhan? Amin. Orang dekat dengan Tuhan, mama saya baru April meninggal umur 95 tahun, gak sakit saudara. Sakitnya itu orang bilang tua aja saudara. Dan saya lihat mama saya, malam satu keluarga kita berdoa semalaman, dalam 1 minggu, dalam April itu tiba-tiba mama sudah gak bisa bicara. Saya ngomong dengan istri saya, harus berjaga-jaga untuk mama. Kamu tahu gak Tuhan bilang kapan mama panggil? Tuhan gak kasih tahu saya tanggal, tapi yang saya rasa dalam roh mama sudah sangat dekat.
Semalaman kami doa semalaman, besok pagi saya bangun jam 6, saya ambil gitar turun menyembah dengan Tuhan, menyembah dengan mama 1 jam. Dia masih angkat tangan di tempat tidur. Saya keluar breakfast saudara, kakak perempuan masuk tiba-tiba dia teriak saudara. Dan mama udah sesak, digendong saudara. Saya lihat dia tuh dikasih duduk, matanya tiba-tiba lihat ke kanan, tarik nafas dengan pelan 2 kali. Dan it is finished. Happy landing, penuh kemuliaan. Satu malam bisa menyembah semalam-malaman. Saya saja hamba Tuhan, gembala gak menyembah semalam-malaman, every day. Mama saya semalam-malaman. Setiap hari dengar firman Tuhan. Mukanya penuh kemuliaan, 95 tahun. Karena memang karena dosa, kita gak ada hidup selama-lamanya. Tapi kematian itu bukan juga akhir. Kematian adalah jalur promosi untuk hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Berapa banyak yang mau ke sorga? Tolong angkat tangan. Berapa banyak yang mau ke sorga? Turunkan tangan. Yang mau pergi sekarang? Hanya 2 orang Bapak Pendeta. Haleluya. Tapi saya percaya orang yang jaga hatinya akan terpancar kehidupan. Bapak Ibu ketemu seseorang dan orang itu wow penuh dengan kemuliaan. Ketemu orangnya tuh waduh, rasanya damai ketemu dengan, karena dia membawa kemuliaan Tuhan. Orang jaga hatinya, orang itu hidup akan berdamai dengan semua orang. Sekalipun keadaannya tidak mendukung dia, apa yang dilihat dengan mata belum menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau dia bisa jaga hatinya, dia sedang menyiapkan yang namanya the highways. Perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata begini, kalau kita gagal menjaga hati itu berbahaya. Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20 berkata begini. Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Wow. Satu waktu saya konseling keluarga muda, baru nikah 2 tahun. Cowoknya ganteng, istrinya cantik. Belum hamil. Baru 2 tahun dinikahin. Dan mereka datang kepada saya minta waktu untuk konseling di kantor. Dan waktu datang, waktu di konseling, tiba-tiba istrinya ngomong sesuatu dan suaminya marah. Suaminya orang kaya. Dan suaminya marah. Suaminya langsung ngomong, dia ngomong dan agak ketok meja saya. Kamu gak tahu siapa saya? Suaminya bilang untuk istrinya. Istrinya juga gak mau kalah saudara. Istrinya agak cerewet saudara. Perempuan itu kalau cerewet itu normal. Karena satu hari ngomong 50.000 kata. Laki-laki setengahnya. Jadi kalau laki-laki cerewet. Mereka bertengkar di depan saya, yang laki-laki berkata, kamu gak tahu siapa saya. Yang perempuan juga berkata, kamu gak tahu siapa saya. Kamu gak tahu siapa saya. Itu kalau kasih kunci G naik A, mereka nyanyi saudara. Kamu gak tahu siapa saya, kamu gak bisa bikin lagu reggae, lagu dandut. Mereka bertengkar 1 menit saya biarin. Saya lihat perempuan, saya lihat laki-laki, saya lihat perempuan, saya lihat laki-laki. Mereka bertengkar sampai dari mukanya senyum sampai mukanya marah. Kemudian saya ketok meja saya dan saya katakan, kalian berdua silakan keluar dari ruangan saya. Saya tidak mau konseling orang gila. Mereka kaget saudara, mereka kaget. Perempuannya sudah nangis minta tisu, Pak Gembala lap air matanya. Lalu yang wanita katakan, kenapa Bapak bilang kami orang gila? Coba ulangi lagi perkataan kamu kepada suamimu. Kamu gak tahu siapa saya. Saya katakan kepada laki-laki, kamu juga gila. Apa yang kamu ngomong kepada istrimu, kamu gak tahu siapa saya. Sekarang saya tanya, kamu namanya siapa? Dia tertunduk malu. Yang laki-laki namanya siapa? Tertunduk malu. Sudah tahu namanya? Orang gak jaga hatinya, dari mulutnya menajiskan orang lain. Kalau Bapak Ibu mau lihat seseorang menjaga hatinya, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Tidak ada alat yang dijual untuk menyelidiki hati every minute atau every day, enggak ada. Tuhan berikan kepada kita mulut supaya orang bisa tahu dari mulut kita bisa ketahuan hati kita. Jadi kalau ada yang berkata, oh Pak saya cuma ngomong di mulut hatinya lain, enggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya adalah apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan Alkitab berkata begini, janji harus ditepati.
sekalipun rugi. Karena itu adalah isi hati kita. Seluruh hidup kita ditaruh dalam perkataan kita. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan, mikir 1000 kali dulu sebelum diucapkan. Jangan ngomong 1000 kali baru pikir 1 kali. Jangan dibulak-balik saudara. Sebab Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Hari itu kemudian saya doakan mereka. Dan hari ini mereka sudah punya anak 2. Anak-anak yang cantik. Dan mereka berkata, Pak, kami tahu, kami ada anak-anak ini ada. Karena kami tahu siapa diri kami. Kami sudah tidak lagi bertengkar. Kamu siapa? Kamu gak tahu siapa saya. Tidak lagi seperti itu. Karena hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kemudian kita lihat ayat 19 dan ayat yang ke-20. Alkitab mengatakan begini. Ayat 19 dan ayat 20 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ayat yang ke-20 berkata begini, itulah yang menajiskan orang, tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang dari luar itu tidak akan menajiskan saudara lebih daripada apa yang ada di dalam kalau tidak dijaga. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dari dalam, maka itu akan menajiskan orang lain. Tuhan Yesus berkata, yang dari luar masuk ke dalam tidak menajiskan kita. Tapi yang dari dalam, yang keluar akan menajiskan kita. Maka keputusan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, perjalanan hidup kita selama kita masih bernafas di muka bumi ini, tugasnya adalah menjaga hati. Adalah menjaga hati. Saya pernah melayani seorang bapak, umurnya 75 tahun, anak-anaknya sukses. Dan anak perempuannya datang kepada saya, kerja di sebuah bank negara yang besar di Indonesia. Dan saya datang dan melayani bapaknya. Waktu saya datang Tuhan katakan begini, papanya ini tidak bisa ngampuni. Dan saya katakan, Om minta maaf. Tuhan berkata bahwa Om tidak bisa ngampuni. Dia langsung pukul meja di depan saya. Pak Pendeta, saya tidak akan ampuni anak saya. Saya kaget. Dia sakit hati dengan anaknya. Dan dia tidak mau mengampuni anaknya. Tadi datang dengan wajah senyum, persilakan saya duduk. Tiba-tiba mukanya marah. Dan dia katakan begini, saya tidak akan mengampuni dia sampai saya mati. Umur saya sudah 75 tahun. Tapi saya tidak akan ampuni anak saya. Saya kasih ayat-ayat tentang mengampuni. Matius pasal 5, 23, 25, Matius 6, 14, 15. Amsal pasal 27 ayat yang 1, 2 dan ayat yang ketiga. Saya kasih kepada orang ini. Dan saya katakan ini orang yang tidak mengampuni tidak masuk surga. Dia katakan, enggak apa-apa saya tidak masuk surga. Saya masuk neraka. Ada orang yang keras hati seperti itu. Saya masuk neraka juga enggak apa-apa. Tapi saya tidak akan ampuni anak saya. Saya katakan ini kan anak yang waktu kecil Bapak gendong. Ini kan anak yang Bapak kuliahin, sekolahin. Ini anak yang Bapak beli dia baju sekolah. Kenapa dia buat kesalahan dan Bapak tidak ngampuni? Dia katakan sakit Pak Pendeta. Ada orang tua yang merasa tersakiti oleh anak dan tidak mau ngampuni. 2 bulan kemudian saya dikasih kabar sama anaknya, Papa meninggal. Tiba-tiba tidur, bangun, mau pergi kamar mandi, dia jatuh dan dia meninggal. Yang saya sedih adalah dia meninggal karena tidak mau mengampuni anaknya sendiri. Anaknya tanya kepada saya, Pak Pendeta kira-kira Papa masuk surga atau tidak? Saya katakan pendeta enggak punya tugas tentukan orang masuk surga atau tidak. Tugas pendeta hanya memberitakan kebenaran. Tugas masuk surga atau neraka adalah itu bagiannya Tuhan. Bagian saya adalah memberitakan Injil dan kebenaran Tuhan. Alkitab berkata begini, yang menajiskan kita adalah hati kita kalau kita enggak jaga. Amin. Bapak Ibu kalau lihat orang manifestasi, roh jahat, manifestasi dalam gereja, itu kalau pangkatnya itu cuma prajurit-prajurit, itu setan-setan kecil yang manifestasi dalam gereja. Tapi yang paling bahaya manifestasinya adalah begini, kita tahu firman, kita melayani, kita tahu tentang penyembahan, kita melayani Tuhan, tapi kita masih berdosa, kita masih menipu orang, kita masih berzina, kita masih melakukan percabulan, iri hati, dengki, amarah. Seperti tadi ayat 19 berkata, kita masih melakukan dari hati saudara. Dan saya katakan itu setan jenderal yang menguasai saudara. Dan orang gak tahu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Satu waktu saya ingat saya pergi pelayanan ke satu kota.
Saya tinggal, saya masih ingat. Lantai 2915 saya masih ingat. Jam 9 malam, jam 9 lewat 20 menit. Ya, waktu Indonesia Barat saya ingat waktu itu. Saya sudah mau tidur, saya tidur malam itu tidurnya cepat Bapak Ibu. Karena bangunnya pagi. Saya sudah mau tidur tiba-tiba telepon bunyi. Pak, ada barang bagus Pak. Saya tuh mikir, siapa yang jual barang bagus jam 9.30, 21.30. Dan orangnya Bapak bisa pakai sampai pagi. Saya lihat ini hotel bintang berapa? Hotel bintang 4. Ada yang jual barang. Saya coba lihat di kamarnya itu apakah ada yang jual barang sampai mau orang sudah tengah malam mau tidur begini masih jual barang. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menerjemahkan kepada saya, ini orangnya nakal, mau ajak kamu nakal. Pikiran dewasa saya jalan. Lalu saya balas kepada dia gini, maaf Pak, barang saya di kamar lebih bagus dari barang Bapak. Dia kaget saudara, dia kaget langsung dia tutup telepon. Saya telepon ke bawah, ke sentral, saya katakan saya mau istirahat, tolong jangan ada yang ganggu saya di kamar. Kalau saya katakan kirim ke kamar aja, Pendeta Luther Dias, nggak ada yang tahu. Saya bisa khotbah di depan. Saya bisa melayani tumpangin tangan. Saya bisa bernubuat kepada saudara. Dan nggak ada yang tahu. Saya ada di 2915. Lantai paling tinggi, dekat dengan sorga. Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Kalau saya nggak jaga hati, berbahaya. Tadi makanya saya katakan, seluruh perjalanan iman kita adalah perjalanan menjaga hati. Amin. Teman-teman saya yang bisnismen, mereka datang kepada saya, Pak, orang ini selalu mau gini Pak, mau bahasanya sogok, maunya begini. Menurut Bapak gimana? Saya katakan begini, memberkati orang yang diberkati. Kalau orang lain bahasanya apa? Menolong. Alkitab katakan memberkati hanya orang yang diberkati. Menolong orang yang membantu kamu, kamu nolong mereka. Tapi nolong juga harus lihat, kalau dia ajak kamu untuk lakukan dosa, manipulasi, menipu, pajak dan sebagainya, kamu memutarbalikkan pajak, kamu bersalah, kamu berdosa. Hari ini saya dampingi satu orang pengusaha dan dia akhirnya harus dihadapi, saya katakan hadapi, karena prinsip firman adalah jangan lari tapi hadapi. Dan Tuhan akan tolong kamu. Selama kamu benar, selama kamu ngomong benar, lakukan benar, data-datamu semua, laporan keuanganmu semua benar, hadapi. Ini masalah hati, saudara. Kalau kita salah, kita berhadapan dengan Tuhan. Aminnya pelan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Pusat perhatian Tuhan di dunia ini itu hati manusia. Katakan pusat perhatian Tuhan di dunia ini hati saya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Samuel ini anaknya Isai itu ada 8 orang saudara. Dan Daud itu yang paling bungsu. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, Tuhan suruh Samuel datang ke rumah Isai. Isai seorang miskin, seorang yang bersahaja, Alkitab berkata. Tapi Tuhan menyuruh Samuel datang ke tempat Isai untuk mengurapi salah satu anaknya. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pusat perhatian Tuhan di dunia ini, hati. Kekayaan, kedudukan, kepintaran kita adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang kenal Tuhan kaya raya. Ada orang yang kenal Tuhan cantik luar biasa. Ada orang yang kenal Tuhan ganteng luar biasa. Tapi itu bukan yang Tuhan cari. Tuhan cari hatinya. Amin. Tuhan cari hati saudara dan saya. Kalau hati kita sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tambah cantik, tambah ganteng, tambah kaya, itu bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Alkitab berkata begini, ketika Samuel datang dan anak-anak yang paling tua dari Isai keluar, Eliab, Abinadab, dan Syama. Mereka adalah perwira-perwira di kerajaan Saul. Dan ketika mereka keluar, Samuel terkejut melihat mereka betapa ganteng dan betapa bagusnya mereka. Dan Samuel berkata, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Ini pasti orang yang diurapi Tuhan.
Saudara dan saya boleh peka, tapi Anda juga bisa akan tertipu dengan pandangan mata. Anda boleh peka, saya berkali-kali salah saudara. Saya waktu membangun rumah Tuhan di Makassar, saya juga salah, 2 kali salah. Teman-teman berkata, Bapak kan punya karunia marifat. Bapak kok nggak tahu orang ini akan tipu. Benar-benar seperti Tuhan tutup, kenapa? Saya nggak jaga hati, saya kepingin gedung itu bangun. Apalagi gedung itu akan dibangun sampai naik 7 lantai. Jadi dalam hati saya itu mungkin ada kesombongan. Nanti jadi dengan cepat, lalu saya akan berkata saya hebat mungkin gak di depan jemaat. Tapi saya akan merasa bahwa gedung gereja itu bisa bangun sampai 7 lantai. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saya, ditipu yang pertama. Yang kedua ditipu lagi, gak tahu. Bayangkan saudara, harus tertunda sampai 7 tahun, baru bangunan itu jadi. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, Samuel orang yang peka dengan Tuhan saja, dia bisa salah. Sampai 3 orang anak, Eliab, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Sama, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Abinadab, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan intervensi. Jangan melihat pandang parasnya, perawakannya yang tinggi. Berarti 3 anaknya ini tinggi-tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, kalau kita cuma melihat keadaan, kemudian kita stres, Anda bukan orang percaya. Iman itu adalah tidak melihat namun percaya. Saya ulangi Bapak Ibu. Iman kekristenan itu adalah tidak lihat namun percaya. Nah itu masalah bagi kita. Masalahnya gini, gue harus lihat dulu dong. Manusia harus nuntut mana bukti baru gue percaya. Kalau gak ada bukti gue gak percaya. Iman berbeda. Iman itu adalah sekalipun gue belum lihat, tapi gue percaya. Karena Tuhan ada bersama-sama denganku dan akan menyediakan yang terbaik bagi aku. Alkitab katakan begini, bahwa ketika Daud muncul, maka Samuel mengurapi Daud. Urapan Daud yang pertama adalah urapan peneguhan. The king anointed di atas hidupnya. Daud itu diurapi 3 kali. Urapan pertama di sini. Urapan kedua waktu dia jadi raja atas satu suku Yehuda. Dan urapan ketiga waktu dia jadi raja atas seluruh Israel. Daud harus diurapi 3 kali. Untuk meneguhkan urapan raja di atas dia. Satu waktu salah satu teman saya, gembala, menceritakan bagaimana seorang anak gadis pekerja yang cantik masuk di gerejanya. Anak ini kalau datang di gereja, dia selalu datang pakai baju mini, roknya di atas lutut, dan bajunya nggak selesai. Dan hebatnya kalau dia datang, itu sudah mau pemimpin pujian, mau serahkan mic-nya kepada Pak Gembala untuk khotbah. Lalu dia jalan saudara, dia pakai high heels-nya, dan dia maju, dia duduk selalu di depan. Duduk di depan, terus lipat kaki jadi di depan. Dan para pekerja tegur, kamu tuh anak gadis yang cantik, berpakaian yang sopan. Nanti kalau laki-laki lihat kamu gak bagus. Lalu dia katakan begini, kan Tuhan lihat hati. Ditegur 3 minggu, nggak mau dengar, tetap pakai baju yang sama. Laporlah para pekerja kepada ibu gembala. Bu, itu anak pekerja cantik. Kami sudah tegur 3 minggu, tapi tetap pakai baju yang sama. Ibu gembala katakan yang mana? Itu yang duduk di sebelah sana ibu. Oh iya. Saya lihat sering terlambat, iya. Selesai ibadah dipanggillah ke kantor bapak dan ibu gembala. Ibu gembala katakan, Nona kamu cantik banget. Tapi kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dia katakan lagi, kan Tuhan lihat hati ibu gembala. Lalu Pak Gembala katakan, betul Tuhan lihat hati, tapi Bapak Gembala lihat kamu. Kamu selalu datang paling terlambat. Papamu datang awal. Mamamu datang awal, kamu datang terlambat. Dan Papa Pendeta tahu kamu duduk di sisi sebelah kiri mimbar. Bahwa Pendeta lihat kamu duduk, angkat tangan paling tinggi, baju kamu paling pendek. Rok kamu paling pendek, tapi kamu angkat kaki, lipat kaki, paling tinggi di depan. Bapak Gembala lihat kamu. Gembala melihat gembala melihat domba memakai bajunya. Tapi nggak tahu hatinya. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Dia malu hari itu. Minggu depan kemudian dia datang dengan baju yang rapi. Hari ini jadi pelayan Tuhan. Bahkan saya dengar sudah ujian PDP. Bukan lagi pendeta pembantu, pendeta Pratama sekarang GBI. Ya.
Puji Tuhan, dari seorang yang tadinya berpakaian seperti itu bisa Tuhan ubahkan dia. Bapak Ibu dengar baik, ketika kita bisa menjaga hati, penampilan kita pun orang akan melihat Tuhan ada di sana. Amin. Kita lihat Yeskel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian ia membawa aku keluar ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat yang kedua. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi, 1000 hasta itu 500 meter. Satu hasta itu ukuran 45 sampai 55 cm. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang, ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Yeskel melihat sebuah penglihatan profetik. Bahwa ada sebuah aliran sungai mengalir dari takhta Allah dan mengalirnya menuju Araba Jordan. Dan air itu mengalir, kemana saja air itu mengalir, maka di situ ada kehidupan. Allah kita adalah sumber mata air kehidupan. Amin. Tuhan Yesus kita adalah air kehidupan. Barang siapa minum daripadaku, Yohanes pasal 4, maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata, Yeskel melihat bahwa air itu sedang mengalir. Dan ketika dia melihat air itu sedang mengalir, maka dia bukan cuma melihat air itu mengalir. Dia melihat ada seseorang yang memegang tali pengukurnya. Kemudian dia lihat bahwa ketika itu diukur, ukurannya 1000 hasta. 1000 hasta itu 500 meter. Angka 1000 adalah kelipatan daripada 10. Angka 10 adalah angka kegenapan firman Allah. Sedangkan angka 500 adalah 5 tanda pada tubuh Yesus. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Angka anugerah, kegenapan dari anugerah Tuhan. Kita sedang hidup hari-hari ini dalam zaman yang namanya zaman kegenapan anugerah Tuhan. Tapi Alkitab berkata begini, gereja harus menjaga hatinya. Orang yang menjaga hatinya, maka kita akan melihat tali pengukurnya, itu akan diukurkan kepadanya. Kalau nggak salah itu seorang Raja Ahasiweros kalau nggak salah ya. Melihat ada tulisan di dinding. Dan ketika dia melihat tulisan di dinding, dia panggil semua orang pintar yang ada di media Persia untuk membaca tulisan itu. Untuk membaca tulisan itu. Nggak ada pada kerajaan Babel. Nggak ada yang bisa membacanya. Kemudian Ratu Permasuri kerajaan berkata begini, ada seorang hamba yang diangkat oleh tuanku dari Yehuda yang namanya Daniel, Belsasar. Orang itu penuh dengan roh para dewa. Panggil dia, dia akan artikan ini. Dan ketika Daniel datang, Daniel membaca tulisan itu yang ditulis oleh jari di dinding. Mene mene tekel ufarsin. Arti yang pertama adalah tuanku telah ditimbang dan ternyata terlalu ringan. Terjemahan Alkitab yang lain berkata, tuanku malam ini telah diukur dan ukurannya nggak nyampe. Nggak sampai ukuran. Kalau ukurannya 100, dia hanya 75,5. Ternyata tiap hari Tuhan ukur kita, saudara. Dan Yeskel melihat tali pengukur ada di tangan seorang yang memegang tali pengukur dan disuruh ukur. Bapak Ibu tahu ukurannya sama, tapi levelnya bisa berbeda kalau kita menjaga hati kita. Dan disuruh masuk pertama kali. Mata airnya ketika diukur, airnya sampai di mata kaki. Mata kaki artinya berdiri di atas firman Allah. Tahu Bapak Ibu, setan paling suka mencuri firman yang jatuh, yang Anda dengarkan. Ketika kita mendengar firman, kitab Injil berkata jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Tanah di pinggir jalan meremehkan firman. Tanah yang berbatu-batu terima dengan hati yang keras. Tidak mau diubahkan padahal firman Allah datang untuk mengubahkan kita. Jatuh pada tanah hati yang
penuh dengan kekhawatiran dunia. Aku khawatir dengan bisnisku, pekerjaanku, keuanganku, dengan anakku, dengan suamiku, dengan istriku. Aku khawatir dengan keadaanku. Hidup penuh kekhawatiran. Firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dan mati di sana. Tapi kemudian jatuh pada tanah hati yang keempat adalah tanah yang baik. Bahasa Yunaninya adalah kardia hupotasso. Kardia adalah hati, hupotasso adalah taat. Hati yang taat. Ternyata orang yang bisa menjaga hatinya, itu hatinya taat. Tidak mengerti, yang penting yes Tuhan, lakukan saja. Orang-orang seperti ini akan dipakai Tuhan dengan hebat. Mereka akan membawa DNA Tuhan kemanapun mereka pergi. Dan gambaran Tuhan, manifestasi kuasa Allah akan termanifestasi dalam hidup mereka. Ketika diukur sampai pertama mata kaki. Ingat kalau kita mundur ke kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata kepada Adam dan kepada setan, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan keturunan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Terjemahan Alkitab King James Version, bukan King James Version, Alkitab, saya lupa Alkitab apa. Dikatakan ini, meremukkan mata kakinya. Aku akan meremukkan mata kakimu. Wow. Meremukkan mata kaki adalah setan. Setan akan meremukkan mata kaki kita. Sehingga kita tidak berdiri atas firman Tuhan. Coba Bapak Ibu biasanya ada orang datang catat firman. Tapi ada kalanya orang datang, dia dengar firman, keluar dari pintu gereja. Coba tanya, ingat gak yang tadi disampaikan oleh Pak Gembala? Apa ya? Setan akan membuat Bapak Ibu dan saya tidak ingat akan kebenaran. Padahal kebenaran itu yang akan menjadi guidance atas hidup kita. Yang kedua, ketika disuruh masuk yang kedua adalah diukur sampai di lutut. Lutut bicara tentang kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Ketika kita menjaga hati kita, maka dan kita datang berdoa kepada Tuhan, maka kita akan jadi pemenang. Orang yang tetap berdoa, dia akan sampai lebih dulu daripada orang yang lain di gunungnya akan dia tuju. Satu saat, kakak perempuan saya nikah sama salah satu gembala sekarang di Kendari dan dia cerita, satu waktu di kampusnya itu, waktu dia kuliah, ada seorang gadis cantik dan semua anak-anak muda itu, anak-anak laki-laki kepingin pacaran dengan gadis ini. Dan mereka mencoba mendekati dia tapi anak gadis itu selalu berkata, saya mau kuliah. Ada seorang anak laki-laki, kakinya timpang dua-dua dan dia pakai tongkat kayu di kiri kanannya. Dan ketika mereka selesai di wisuda S1-nya, anak laki-laki ini nomor 3 daripada terakhir. Yang perempuannya sudah di depan. Dan ketika anak laki-laki itu mau dipanggil namanya, dia dikasih seperti dengar suara Tuhan kepada dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menjagaimu. Di hari itu tanya maksud ayat ini apa? Ini kan kitab Mazmur. Maksud ayat ini apa sih Tuhan? Dia gak ngerti hari itu. 4 tahun kemudian, yang cowok itu dengan yang cewek ini dipertemukan di satu gereja. Mereka melayani sama-sama. Dan laki-laki ini tanpa perempuan ini tahu bahwa dia selalu mendoakan ceweknya ini. Dan dia cowok ini memberanikan diri untuk mendekati cewek ini. Dan dia berkata begini, saya sebenarnya sudah doakan kamu 4 tahun yang lalu. Tapi saya malu karena kondisi fisikku. Saya malu untuk mengungkapkan ini. Tapi setelah saya berdoa kepada kamu sudah 8 tahun. Dan Tuhan berkata, sekarang ungkapkan isi hatinya. Apapun resikonya, kamu siap terima, itulah orang yang beriman. Lalu dia ngomong dengan cewek ini. Dan ketika dia ngomong dengan cewek ini, apa yang 8 tahun yang lalu, suara Tuhan 8 tahun yang lalu, Tuhan berkata, kamu ingat aku pernah ngomong kepada kamu waktu kamu wisuda? Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Kamu lihat laki-laki yang datang kepada kamu, apa yang ada di kedua sisi tangannya? Gada. Itu yang akan menjadi perlindungan bagi kamu. Ini suamimu. Hari itu juga mereka jadi pacaran. Gak sampai 1 tahun. Mereka nikah. Sekarang punya anak 3. Yang suami jadi gembala. Yang istri jadi ibu gembala. Punya 3 orang anak. Jemaatnya diberkati Tuhan dengan hebat. Tidak ada anak yang pakai tongkat di kiri kanan. Anaknya sehat walafiat. Kenapa? Suaminya berdoa 4 tahun. Dia berkata kepada kakak ipar saya begini, bagaimana aku mau berdiri? Aku gak punya telapak kaki, aku berlutut setiap hari. Aku berlutut, 8 tahun dia berdoa. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan
akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Mereka akan dibawa dalam level-level kemuliaan yang berbeda. Dan mereka akan sampai lebih dulu dari orang-orang lain. Saudara, ketika Anda melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu melalui doa, maka itu adalah saluran God's promotion dan kingdom promotion yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika dimasuk lagi ukuran yang sama, 1000 hasta, airnya naik. Levelnya naik sampai di pinggang. Pinggang gambaran kekuatan. Tapi pinggang itu bahasa Ibraninya dipakai koilia. Koilia itu rahim. Tuhan mau gereja Tuhan berlipat ganda. Kalau kita cuma datang sendiri dan tidak pernah bawa suami, tidak pernah bawa istri, tidak pernah ajak anak-anak, maka kita belum menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya adalah berbuah bagi Tuhan. Gereja yang sesungguh bukan cuma berbuah, bahkan dikatakan begini, berbuah lebat, berbuah terus menerus di hadapan Tuhan. Kalau kita memberitakan Injil kepada orang lain, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Ada kalanya kalau saya pergi pelayanan, kalau saya ajak istri saya selalu berkata begini, kamu jangan macam-macam. Jangan macam-macam itu bukan karena saya itu suka main perempuan, bukan. Jangan macam-macam karena di bandara pun saya bisa injili orang. Di dalam pesawat pun saya bisa injili orang. Dimanapun saya bisa injili orang. Dan ada kalanya ketika saya pergi ke rumah makan, ada kalanya pelayan-pelayan bisa manifestasi. Karena pernyataan-pernyataan Tuhan yang saya nggak kenal itu orang. Tapi ketika Tuhan bicara dan saya sampaikan kepada mereka, maka mereka bisa manifestasi. Satu waktu saya ingat saya lagi mau dari Makassar menuju Jakarta. Dan saya selalu pilih seat emergency seat. Atau kursi 21 lorong. Kalau Garuda, kalau belakang persis di belakang bisnis. Nah, saya selalu pilih yang emergency seat. Saya ingat saya di emergency seat, saya sudah naik, saya sudah duduk di lorong, dan ada seorang ibu yang cantik dandanannya. Dia bukan orang Kristen tapi berdandan seperti ini. Dia lewat dan duduk di jendela. Dan ketika saya sempat lihat dia, Roh Kudus berkata kepada saya, beritahukan ibu itu 3 bulan ini dia sedang ngurus ceraikan suaminya. Suruh dia cabut gugatannya karena aku akan pulihkan dia. Saya katakan ini Tuhan, ini dalam pesawat. Boleh nggak nanti kalau landing baru saya ngomong. Terus suara itu berkata, sekarang. Terus saya tahu ini suara Tuhan, saya kenal suara Tuhan. Lalu saya pindah, orang lagi ngatur-ngatur barang di atas, saya pindah ke kursi tengah. Dan saya katakan, ibu, tadi Tuhan bicara kepada saya, ibu hari ini mau untuk ceraikan suami ibu. Tuhan berkata, cabut gugatan ibu, karena ibu sudah ngurus ini selama 3 bulan. Tuhan minta ibu cabut gugatan ibu, karena Tuhan akan pulihkan keluarga ibu. Saya pindah lagi ke kursi saya lorong. Dan 5 menit kemudian waktu saya lihat dia, saya kaget saudara. Itu ibu dandannya utuh saudara. Dia pakai blush on, eyeshadow semuanya. Bulu matanya tuh di apa tuh saya nggak ngerti itu yang perempuan tuh. Ya, semua. 5 menit kemudian saya kaget kenapa? Karena mukanya udah belepotan banget, sudah hitam semua saudara. Dia udah nangis, saya lihat air mata itu jadi hitam semua. Ya, dia mungkin gini jadi hitam semua. Saya kaget, saya bilang, tadi kan saya sudah bilang Roh Kudus nanti landing aja. Jadi saudara ketika pesawat di atas sudah datar, itu suara nangisnya itu sampai sesengukan saudara. Orang yang di depan saya itu sampai noleh ke belakang, yang belakang gini. Yang di depan itu sampai liatin, ternyata nggak ada orang di tengah-tengah. Ibunya jendela, di tengahnya kosong, sayanya lorong. Jadi pramugari sambil jalan liatin saya agak lama, jalan lagi pramugari yang lain lagi liatin saya. Pramugari ketiga, saya ngerti maksudnya. Maksudnya ini suaminya kok nakal banget, bikin istrinya nangis dalam pesawat. Karena gak ada orang, kita berdua di kursi itu saudara. Dia nangis, dan saya ingat waktu itu ketika pesawat pilot berkata begini, penumpang yang terhormat, sebentar lagi kami akan landing. Dia ambil tasnya, dia dandan lagi seperti awal. Dan dia pindah di kursi tengah. Lalu kemudian dia lihat saya dan dia katakan, Bapak dukun ya. Gereja tidak pernah berjalan dengan kuasa Allah. Sehingga ketika dunia melihat mereka pikir itu dukun. Dukun selalu mempraktekkan itu, orang sering lihat itu di TV. Padahal itu Tuhan kasih kepada gereja Tuhan. Saya katakan saya bukan dukun bu, saya peltu. Oh Bapak tentara, bukan. Peltu itu pelayan Tuhan. Oh Pak Pendeta ya, oh Pak Pendeta. Kok Pak Pendeta bisa tahu saya? Yang saya nggak tahu ibu, Roh Kudus yang beritahukan kehidupan ibu. Lalu dia katakan hari ini saya mau langsung pergi ke
pengadilan. Hari ini putusan terakhir Pak. Makanya maaf saya dandan seperti ini. Rapi seperti ini. Karena dari bandara langsung ke pengadilan. Tapi minta maaf, tadi saya nangis. Saya bikin Bapak Pendeta nggak enak dalam pesawat. Saya bilang iya, nggak enak adalah tadi saya mau pergi ke, saya sudah rasa sangat kencing, saya tahan kencing. Seluruh isi pesawat pandangin saya, jadi saya malu pergi ke toilet. Itu aja Bu, yang lain aman. Ya, yang lain aman. Dan dia katakan, tapi saya hari ini ketika saya nangis, saya sudah putuskan. Saya bukan mau ceraikan suami saya. Saya hari ini mau pergi ke pengadilan, mau cabut gugatan saya. Saya mau damai dengan suami saya. Hari ini apakah Anda mau seseorang diselamatkan dengan pernyataan firman Tuhan dari mulut saudara? Apakah hari ini Anda mau nolong seseorang dari perkataan yang membangun, mungkin dia dalam keterpurukan. Tapi kekuatan itu bukan cuma pada saudara. Berikan kekuatan yang ada pada saudara juga kepada orang lain melalui firman Tuhan. Dan orang ini, saya lihat dia berdiri dengan penuh senyum. Tadi waktu masuk ibunya cantik, iya. Pendeta juga tahu mana cantik, mana tidak. Saya juga bisa lihat mana cantik, mana tidak. Ibunya cantik, tapi mukanya tidak ada kehidupan. Tapi ketika dia terima pernyataan Tuhan itu, mukanya berseri-seri. Dia senang, hari ini dia bukan menceraikan suaminya. Dia mau cabut gugatan yang suaminya lakukan yang tidak benar bagi dia. Dia mau cabut gugatan itu. Itulah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, ketika masuk kembali, Yehezkiel tidak dapat lagi berjalan, tapi dia bisa berenang. Bicara tentang apa? Seluruh ukuran pelayanan, seluruh ukuran keluarga, seluruh ukuran bisnis, harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Amin. Ada di dalam lingkupan Roh Kudus. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Gabriel berkata begini, Maria, kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan ditutupi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kamu akan ditutupi, dilingkupi oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya seluruh pelayanan kita harusnya dilingkupi oleh Roh Kudus. Seluruh pekerjaan kita harusnya dilingkupi oleh Roh Kudus. Seluruh pergaulan kita harusnya dilingkupi oleh Roh Kudus. Maka kita akan melihat manifestasi kuasa Tuhan. Akan dinyatakan. Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan hari-hari ini, Tuhan sedang membangun kembali apa yang dikerjakan pada Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Rasul itu ada 28 pasal. Dan ada 40 kali mujizat terjadi di sana. Satu kali hanya terjadi di bait Allah. Dan 39 kalinya terjadi di dunia marketplace. Hari-hari ini Tuhan akan pakai dunia marketplace menjadi tempat untuk memanifestasikan kuasa Allah. Mujizat akan terjadi di dunia marketplace. Mujizat akan terjadi, mujizat kreatif akan terjadi di dunia-dunia kerja. Di pasar-pasar orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika gereja mau menjaga hatinya. Dan ini gak mudah. Kita butuh Roh Kudus menolong kita. Ketika kita butuh Roh Kudus menolong kita, maka kita akan memancarkan kehidupan. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah penolong bagi kami. Bicara kepada kami dan materaikan firman-Mu ini. Jemaat mari bangkit berdiri. Berapa banyak daripada saudara yang hari ini, karena kita nggak jaga hati, kita nggak bisa jaga hati, kita marah dengan orang lain. Kita sakit hati dengan orang lain. Karena kita nggak jaga hati, dari mulut kita keluar kutuk kepada anak-anak kita. Keluar kutuk kepada teman kita. Karena kita nggak jaga hati, pergaulan kita hancur berantakan. Karena kita nggak jaga hati, maka hidup kita penuh dengan masalah. Mungkin sakit. Persoalan-persoalan yang datang dan menggerogoti waktu kita untuk mengurusnya. Kalau hari ini itu saudara, dan Anda berkata, saya mau jaga hati saya. Angkat tangan kananmu. Saudara berkata, saya mau menjaga hati saya. Tuhan, saya mau menjaga hatiku, Tuhan.